So meaning you must branding yourself gitu. Dengan cara ya tadi ya menunjukkan bahwa memang you have certification, you have kompetensi, you have something. Itu harus itu yang saya harus sampaikan. Karena kadang-kadang nggak kelihatan, banyak orang bagus nggak kelihatan. Yes. Learning partners. Dalam istilah sepak bola, kita sering mendengar pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Jadi strategi bertahan yang paling baik adalah dengan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Hari ini kita akan berdiskusi tentang perspektif dunia kerja profesional, di mana ekonomi Indonesia yang tumbuh dengan pesat tentu saja akan menjadi daya tarik bagi talenta-talenta asing untuk masuk ke perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Pertanyaannya, apakah mungkin bagi talenta lokal untuk menyerang terlebih dahulu masuk ke perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan-perusahaan global, sehingga pertahanan yang paling baik adalah menyerang tadi bisa kita analogikan di dunia profesional. Kali ini kita akan kedatangan learning partners, seseorang yang membangun karirnya di banyak sekali multinational company. Sebagai HR profesional, tentu saja ada dua hal yang bisa kita gali pada kali ini. Pertama sebagai profesional dan kedua sebagai HR directors yang tentu bertanggung jawab terhadap melakukan talent acquisition, talent development, talent mobility, talent retention, dan lain-lain. Learning partners, saya perkenalkan Bapak Irfandi Ferizal, Direktur Maybank yang hari ini berkesempatan untuk menjadi narasumber kita di Weekend Learning Project. Selamat pagi, Pak Irfandi. Selamat pagi, Bro Alex. Selamat datang di WLP. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sudah mengundang. Kita relax aja ya. Relax saja. Ini Bro Irfandi ini kawan lama, jadi kita bicara santai dan kita akan kulik. Siap. Kita akan kulik bagaimana beliau begitu cemerlang karirnya di multinasional dan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap SDM, apa sih yang sebetulnya dicari oleh multinational company. Siap. Oke. Bro. Ya. Sekolah di mana, Bro? Sekolah saya lulusan psikologi Pajajaran. Psikologi. Jadi memang dunianya berkaitan dengan manusia. Iya, betul. By choice itu ya. By choice ya. Tapi ya selalu belajar gitu kan, ikutin Bro Alex. Jadi selalu belajar, jadi selalu continue. Ya di Michigan University, kemudian di Melbourne University. Pokoknya banyak mengambil Executive Development. Terakhir saya baru juga selesai dari Oxford to Strategic Innovation. Jadi walaupun usia begini tetap belajar. Tetap belajar. Tetap belajar. Ya. Iya. Walaupun lagi online hari ini kan, jadi ya nggak ada. Mudah kita no bisa limit, akses, no limit. Luar biasa. Ya. Pak Irfandi ini dari psikologi masuk kerja udah langsung di HR ya? Iya, betul. Awalnya perusahaan udah langsung global multinasional atau perusahaan lokal? Jadi waktu saya lulus, jadi saya memang apa ya? Jadi tunggu lah waktu itu ya di perusahaan lokal pharmaceutical company Kalbe Pharma. Oh, gitu ya. one of the biggest company untuk pharmaceutical waktu itu, Bro Alex. Saya mulai karir manajemen trainee tentunya, kemudian continue setelah setahun selesai menjadi training development manager Kalbe. Dan kebetulan waktu itu memang the first training development manager Kalbe ya, karena memang tugasnya men-set up training program waktu itu. Gitu. Berapa banyak waktu itu karyawannya? Karyawan waktu itu total pabrik dan sales sekitar 1.500-an seluruh Indonesia. 1.500-an ya. Betul. Jadi tugasnya Pak Irfandi waktu itu bikin learning development untuk ya karena waktu itu memang belum ada kan banyak sekali medical rep ya, tenaga pemasaran, yang ke dokter, SPO, Sales Promotion Officer yang juga ke toko-toko obat untuk produk-produk OTC-nya. Belum ada sistem belum ada pattern learning-nya ya. Saya tugas pertamanya ya harus buat itu. Dan alhamdulillah waktu keluar ya itu sudah bisa diaplikasikan, diimplementasikan, termasuk juga waktu itu untuk di pabrik. Karena kita juga pegang pabrik kan. Ya, ya. Bisnis tumbuh, orangnya mesti diakselerasi learning. Yes, setuju. Tantangan di pabrik sama di sales tuh bedanya apa sih? Pasti beda ya, Bro Alex ya. Karena kembali lagi, kalau kita bicara sales, tentunya orangnya kan lebih dinamis, gitu kan ya, lebih dinamis. Mereka jauh lebih mobile, gitu ya, lebih terbuka, gitu kan. Jadi program-program training kita tentunya harus kita sesuaikan
development program kita juga harus bisa berkomunikasi dengan mereka dalam pola-pola demikian, begitu kan? Tapi kalau kita coba lihat orang pabrik, mereka kan sangat terikat dengan cara pembuatan obat yang baik, CPOB, rigid, aturannya begitu. Jadi memang ya high regulated juga konteksnya. Jadi berbeda sekali pendekatannya. Karakter yang dicari berbeda ya. Beda. Iya. Berapa lama di Calbee? Hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun ya. Iya. Habis itu kemudian ya saya ya karena memang dengan alasan inilah ya, alasan klasik menikah waktu itu karena waktu itu aturan mainnya memang demikian. Jadi maksudnya menikah sesama karyawan. Oke. Tapi nggak dengan teman sekantor kan? Karena terlalu banyak kalau teman sekantor ya. Waktu itu udah ada regulasi menikah. Iya, kebetulan waktu itu aturannya demikian ya, kita hargai. Bro yang memilih keluar. Saya memilih keluar karena istri saya kan apoteker. Cocoknya di bidang farmasi lah ya. Dan kebetulan saya ada opsi untuk bekerja di perusahaan waktu itu adalah multinasional untuk one of the biggest jasa kiriman dan logistik company ya. Kalau di dunia kan ada top 4. Ada DHL, UPS, FedEx, dan TNT. Saya yang di TNT-nya yang di perusahaan Belandanya waktu itu. Nah, saya mulai karir juga sebagai training development manager. Setahun di challenge waktu itu. Di challenge untuk? Bos saya bilang, I'm leaving, saya pindah ke sales. Terus dia bilang, oke, replace me. Replace sebagai apa? Saya bilang, replace me, country HR director. Terus saya bilang, saya kaget gitu. Country HR director? Iya. Umur berapa itu? 31 tahun. Wow. 31 tahun, country HR director. Iya, tapi gini Bro Alex, yang menarik adalah ini perusahaan asing. Saya masuk totally ya. Saya memang mungkin a lot of learning di kampus lah. Tapi jujur, saya nggak punya kemampuan bahasa Inggris ya. Nah, ini gimana? Ini multinasional. Iya. Lalu? Jadi ya waktu itulah mungkin banyak juga ini ya. Bahasanya apa ya, rasionalisasi ya. Ngapain saya harus belajar bahasa asing gitu kan. Pokoknya kita yang penting kita kualitas dong, pekerjaan dong. Ngapain lah gitu. Tahu-tahu ketemu multinasional. Multinasional, waktu saya masuk TNT ya aku gimana ya, saya nggak pernah berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris. Iya, gelagapan gitu kan. Nggak takut tuh. Nah, waktu pertama kali sebelum saya masuk menjadi HR director tadi ya, begitu ya. Saya kan sudah bertemu dengan semua banyak petinggi-petinggi kan ya orang asing gitu kan ya. Nah, tapi kembali lagi ya saya lihat begitu ya. Saya belajar dong learning by doing. Saya coba lihat email-email lama, surat-surat lama, contoh, Terus saya juga bilang, aduh, yakin saya bisa ngomong. Terus saya lihat bos saya. Nggak perfect kok bahasa Inggrisnya. Gitu nggak jago-jago amat. Nggak jago-jago amat. Gitu. Orang mana? Orang Indonesia kan. Orang Indonesia. Nggak jago-jago amat gitu kan ya. Wah, bisa kok nekat aja gitu kan ya. Tapi kembali lagi, jangan nekat tanpa persiapan gitu kan, Bro Alex ya. Saya paksa pulang kerja, ya udahlah, saya ambil course-course yang pendek tapi privat. Artinya saya paksa, saya harus paling nggak saya bisa ngomong. Sambil pulang kerja, mampir satu tempat, course, saya bilang saya mau ambil program, saya paling nggak saya bisa ngomong dulu deh, gitu kan. Terus ya mungkin waktu itu partner learning saya juga sangat aktif ya, berusaha push cuma sebulan dia push, pokoknya tiap hari dia teleponin saya sebentar, kamu lagi ngapain? Dalam bahasa Inggris. Explain bahasa Inggris, ya, nekat aja. Ya kembali lagi, boleh harus mau mencoba, tapi jangan nekat, tapi dibantu dengan tetap belajar gitu ya. Ini menarik. Learning Partners. Ada ketakutan, ada kekhawatiran biasa ya, seorang Irfandi Ferizal diberikan kesempatan untuk menjadi director di usia 31 tahun di multinational company. Selama ini tidak terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris, takut, tapi nggak boleh nekat. Harus melakukan pembelajaran dengan inisiatif sendiri. Pulang kantor, belajar. Lalu setiap hari di drill. Lalu mencari email-email, learning through experience. Ini yang barangkali satu poin yang saya langsung tangkap dalam menit-menit awal ini. Takut boleh, jangan nekat, persiapkan diri, belajar dengan inisiatif sendiri. Lanjut, Bro. Ya tadi ya, 31 tahun, dan kemudian menariknya saya tidak menggantikan bos saya gitu kan, Bro Alex. Kan saya tadi saya pegangnya di Express pertama kali, TNT Express. Nah, pada saat itu terjadi penggabungan dua company, TNT Logistik, juga ada bosnya, HR-nya, dan HR-nya juga leaving waktu itu, digabungin. Jadi sebenarnya dua company. Saya tidak hanya gantiin satu bos, sudah 31 tahun, disuruh pegang dua, dan gabungin dua company. Nah, kebayang kan gitu kan, artinya makin dua budaya yang berbeda juga, karena ini totally dua perusahaan yang berbeda ininya, akarnya ya, digabungkan menjadi satu manajemen.
secara TNT. Begitulah ceritanya, Bro. Very challenging ya, Ya, langsung 12, merger ya. iya 12 tahun. Nah, 12 tahun. kenapa 12 tahun? Kembali lagi. Ya ini kan saya tuh di-challenge selalu oleh bos saya. Ya, challenge-nya begini. Saya diminta waktu itu ya untuk harus membuat company ini harus certified untuk 5 company international certification. Oke, apa 5. Jadi pertama adalah investor in people untuk learning. Oke. Dan belum ada perusahaan di Indonesia yang sudah melakukan itu. Dia cuma Investor in mengatakan people. ini standarnya dunia untuk TNT, kita must get it. Kemudian yang kedua SA 8000, Social Accountability 8000, 8000. Ini adalah untuk industrial relation yang memenuhi standar ILO. Ya, di Indonesia sudah ada tapi perusahaan tekstil. Ya, oke. Nah, yang 3-nya ini nggak ada hubungan sama ISR. Totally nggak ada. Yaitu untuk 9001 untuk quality, kemudian 14001 untuk environment, dan 18001 untuk health and safety. Nah, ini kan harusnya orang operation, nggak ada urusan ISR kan, banyaknya operation. Lah kok mau? Kembali lagi waktu itu cuma bilang gini, bos saya cuma bilang gini, Irfandi, I rely on you. Dia begitu aja. Why me? Saya bilang gini, because you can deliver. Saya cuma berpikir waktu itu, wow, ini gue dikerjain. Saya sempat berpikir gue dikerjain. Ini mentang-mentang. Iya, mentang-mentang karena saya selalu mungkin deliver, ya udah gue dikerjain. Tapi saya cuma bilang ini opportunity for me. Nah, itu ya barangkali ya saya kemudian I go beyond for me. Ya, artinya bukan di luar bukan tanggung jawab job desk saya, bukan pekerjaan saya. I take this sebagai opportunity untuk opportunity for me to learn. Tell you the truth, I never regret for this. Saya merasa. Saya stop sebentar. Ini juga menarik. Learning Partners. Ada job desk sebagai HR director. Tadinya cuma satu company, tahu-tahu mesti handle 2 company yang melakukan penggabungan karena dua-dua leadernya ini kemudian pergi. Lalu ditambah pekerjaan-pekerjaan yang notabene sebetulnya bukan domainnya HR director. Kebanyakan orang biasanya bicara, ini kan bukan tugas saya dong. Kenapa saya mesti lakukan itu? Tugas saya aja emang kurang banyak ya. Tetapi Bro Irfandi menyatakan, it is opportunity for me to learn. Kira-kira ini poin penting yang kedua yang saya highlight pada diskusi yang menarik pagi ini. Silakan dilanjut, Bro. Ini menarik. Apalagi ini ya. 12 tahun di TNT. Iya. Then another multinational. Iya, saya decide to leave pada saat saya sedang top dan puncaknya. Stop on top ya. Ya, mungkin kalau boleh sharing, saya waktu itu cuma prinsip. Kalau boleh leaving company, jangan pada saat sedang ada masalah. Pada saat you on the top, you can leave the company. Very wise. Ya. Jadi perginya bukan karena sakit hati, bukan karena tapi justru karena ninggalin prestasi. Bahkan seminggu sebelum my last day, saya masih bring, the MAC Award kan, Most Admired Knowledge Enterprise untuk knowledge management dari Dunamis ya. Yeah, I was there before. Iya, kemudian saya take it for TNT, terus saya bawa ke company, saya bilang, bos, this the award. Terus dia bilang, this is your last week. Saya bilang, so what? Saya bilang, I still bring back the award for you. Still the last day. Luar biasa. Ya itu, saya proud lah meninggalin perusahaan waktu itu. Dan saya pindah kembali lagi ya. Mungkin saya memaksa diri saya untuk mengatakan, bukan saya nggak love the company, tapi saya kembali memaksa bahwa I need to know another industry. Nah, ini kembali lagi. Jadi memang by design pindah industri. Saya pindah ke telco. Nah, ini boleh saya cerita satu lagi nih, Bro. Saya pindah ke Nokia Siemens Network. Ya, Nokia Siemens Network is a networking company ya. Artinya yang membangun jaringan BTS, bandwidth, semua itu dibangun oleh Nokia Siemens. Nah, waktu itu saya mengatakan gini, saya agak lebih confident lah. Waktu saya masuk TNT, saya kan agak kurang confident, nggak bisa bahasa Inggris, nggak pernah multinasional. Saya lebih confident lah, Irfandi 12 tahun, udah pegang macam-macam. Waktu itu sudah beberapa dapat award, penghargaan dunia waktu itu ya. Lebih agak tegak kepala sedikit lah, lebih confident. And you know that when I join Nokia Siemens, satu, nobody knows me. Bahkan ISR people pun tidak tahu, Pak, Bapak, background Bapak itu ya. Saya bilang, saya kan banyak dapat award. Atau saya ada di majalah. Tapi mereka nggak tahu. Nobody knows me. And then, karena saya pindah totally different industry, banyak sekali yang saya nggak tahu. Istilah-istilah teknis lagi ya? Nggak hanya istilah teknis, Bro Alex, tapi juga ISR-nya adalah hal yang baru saya nggak tahu. Yang saya kemudian memaksa diri saya mengatakan, Irfandi, you don't know anything, so meaning not enough. Jangan jumawa karena sudah 12 Iya, paling nggak sempat bukan jumawa sebetulnya, Bro. Tapi paling nggak merasa lebih confident lah membangun. Ternyata enggak. Jadi saya sempat waktu itu, kalau boleh cerita, saya kan sudah diundang jadi speaker di beberapa tempat untuk public speaker atau sharing di conference dan segala. Saya sempat nolak tuh beberapa bulan. Saya bilang enggak dulu. Karena saya lagi mencoba
belajar sesuatu yang baru lagi. Bukannya belajar, Bro, tapi adalah ternyata ilmumu nggak cukup, Irfandi. Ternyata yang kamu selesaikan ke orang lain itu ternyata not enough, ternyata. Saya sempat dalam periode itu, bahwa you don't know many things like you think. Padahal Nokia-nya sendiri waktu itu lagi boomingnya atau sudah mulai? Enggak, lagi booming. Kan? Sedang booming. Semua itu orang bisa, punya Nokia. Iya, itu lagi booming. Waktu itu kita bisa membangun 1000 BTS setahun. Ya. Itu lagi booming-boomingnya. Nggak ada ini. Tapi kan tadi balik lagi, Bro. Ternyata 12 tahun satu perusahaan tidak meaning you know everything. Bahwa ternyata banyak hal yang berbeda, banyak hal yang baru. Luar itu biasa. iya. The more you know, the more you don't know. Iya, ya. Itu pembelajaran saya. Saya tell you the truth. Saya lebih kurang 4 tahun di sana dan saya move to fast moving consumer goods. Bro, apa bedanya karakter dari logistik company dengan telco industri? Absolutely berbeda, Bro. Beda ya? Iya, kalau logistik company ini kan gabungan ya antara office dan orang logistik. Di situ kan saya atas bawah ya. Ada foreman, operator forklift, kurir, gitu kan ya. Semua ada di situ. Yang level bawah dan saya harus bergaul dengan mereka. Tapi level atasnya ada tim sales, customer service, gitu kan, orang finance dan seterusnya. Nah ininya lah. Tapi kan dominannya karyawan masalnya banyaknya di level bawah. Di pabrik ya. Ya banyak di bawah. Blue collar lah. Begitu Nokia Siemens, ini semua lulusan ITB, ITS, gitu ya, top school yang nggak mau diatur. Mohon maaf ya, artinya mereka kan merasa, gue lebih ngerti. I will deliver, but don't tell me perlu terlalu diatur gue lah. Gitu ya, Bro. Jangan atur gue terlalu banyak. I will deliver. Just give me the framework, saya deliver. Tapi kadang-kadang kita kan, iya, tapi boleh lu dengerin dulu nggak nih aturan kayak gini? Udah, jadi nggak ada di situ emang nggak ada jam kerja, Bro. Nggak ada jam kerja. Jadi orang bisa kerja suka-suka jam 11, jam 12 baru datang. Baliknya tapi jam 1 pagi, jam 2 pagi. Gitu. Jadi saya orang pagi, saya jam 8 pagi. Kadang-kadang saya sendiri itu nggak ada orang di kantor. Ya berbeda kan. Tapi that's my learning as well, bahwa with different audience, with different employee, you must use different language, you must use different mindset or to approach to discuss with them lah. Luar biasa. That's learning lah. Learning partners, ternyata industri yang berbeda memang memiliki karakteristik yang berbeda, dan seorang Irfandi menyatakan bahwa ya saya mesti belajar lagi nih ya, bahkan stop untuk sharing dulu deh ya, karena ternyata ilmu saya 12 tahun di multinasional kok rasanya kurang cukup nih ya. Kemudian menghadapi situasi yang berbeda di mana engineer biasanya merasa lebih jago ya, apalagi orang HR, nggak usah ngatur-ngatur deh, pokoknya I'll deliver ya, nggak usah ngatur-ngatur. Bro, apa kalau tadi di TNT kan banyak ya, apa peninggalannya, legasinya banyak. Di Nokia Siemens, apa prestasi-prestasi cemerlang yang Bro Irfandi torehkan itu? Iya, gini ya, kalau di Nokia Siemens itu kan masa-masa masih berdarah ya, karena penggabungan dua perusahaan. Nokia dan Siemens. Itu Nokia Finland, yang tidak ada aturan main, maksudnya mereka lebih fleksibel. Siemens Jerman, yang penuh dengan very rigid. Digabung. Ini menarik. Digabung. Jadi that's my period waktu itu pada saat sedang terjadi harmonisasi, gitu kan ya. Saya nggak bilang my legacy ini tim lah ya, tapi how to make it legacy tanpa gejolak lah waktu itu ya. How to make it merger tanpa gejolak. Kemudian yang paling saya proud waktu itu adalah membuat culture baru gitu ya, Bro Alex ya. Culture barunya dalam konteks kegiatan-kegiatan karyawan, employee engagement gitu kan, supaya membangun satu feeling, satu culture baru tadi. Iya, karena dua karakter yang berbeda nih ya. Iya, dan salah satu cara saya adalah membangun culture-nya tadi adalah melalui satu pendekatan yang memang di Nokia tidak ada yang ngurusin waktu itu, dan saya pikir itu saya coba lakukan, yaitu CSR. Tapi CSR bukan CSR filantropi, tapi CSR ngelibatin karyawan. CSR yang ngelibatin, kalau CSR filantropi kan ya perusahaan kasih duit berapa. Ini CSR lebih kepada yang ngelibatin karyawan, dan itu membangun feeling mereka jadi satu. Dan mereka proud. Apa ini domain yang waktu itu di... Contoh gini, Bro, contoh gini. Saya cuma waktu itu begini ya. Menggugah karyawan untuk, for example, ini kan banjir ya. Jakarta kan ya zaman-zaman itu juga masih sering banjir lah ya. Nah, banjir, terus saya cuma bilang gini, kita can do something nggak? Nah, saya cari partner lagi kan. Saya cari partner. Kita sadar banjir itu di Jakarta adalah salah satunya adalah karena pohon di Pangrango sana udah gundul. How we can melakukan reboisasi pohon, tapi gimana caranya karyawan terlibat? Ya udah adopsi pohon konsepnya.
Konsepnya karyawan adopsi pohon. Adopsi pohon. Satu pohon itu kalau nggak salah nggak mahal waktu zaman itu ya, cuma berapa, 150.000 atau berapa untuk setahun. Nah, itu kita katakan, kamu mau kita build dulu. Jakarta banjir, you want to help nggak dengan cara adopsi pohon, dan kamu boleh 150.000 dan boleh ngajak anakmu satu pohon lagi, boleh ajak istrimu satu pohon lagi, dan itu akan help Jakarta. Dan itu kita konsep. Dan kemudian satu lagi bro, kita coba lihat 150.000 itu berapa sih? Kita cuma bilang kali berapa kali itu slop rokokmu gitu ya. Betul, atau berapa kali betul. makan siangmu gitu. And then you can help Jakarta. For example like that. Itu ngebangun feeling mereka bahwa to help together, dan after itu melupakan bahwa ini Nokia, ini Siemens. Itu saya kira yang lebih penting bukan berapa jumlah pohon yang ditanam ya, tetapi build spirit. Build the spirit and build together. Waktu itu mereka akhirnya adopsi pohon, dan ada harinya waktu itu kita boleh mengajak sekitar 100 karyawan ke atas ke Pangrango. Kebetulan saya ikut waktu itu ya. One day naik ke Pangrango, nanam situ, dan dia langsung dipetakan. Ini pohonmu, itu ada petanya. Jadi ditunjukin ke anaknya juga. Ini pohonmu nih. Sebetulnya simple konsep, tapi build touch the feeling gitu. Itu pembelajarannya lah. Artinya satu aja barangkali bro, kalau boleh saya sharing waktu selama di Nokia. Learningnya adalah gimana bisa kita kerjakan, karena kan banyak kesulitan ya di situ ya, banyak challenging. Tapi saya mencoba lihat peluang-peluang di sini kita bisa lakukan sesuatu. Di sini kita bisa lakukan. Jadi never stop bahwa nggak bisa gitu. Itu yang saya coba melihat. Akhirnya kita coba cari peluang. Wah, melalui CSR ini salah satu cara ngebangun one culture. Peluang ya. Poinnya peluang di mana kita bisa lakukan sesuatu. Betul. Bro, dari Nokia Siemens ke Fast Moving Consumer Goods. Another multinational Kraft company. Foods, another multinational. Industri yang berbeda. Industri yang berbeda. Itu industri consumer goods, kreatif gitu kan ya. Ini coincident atau memang direncanakan? Direncanakan. Direncanakan mau pindah ke fast moving. Ya sama, waktu saya pindah dari TNT ke telekomunikasi memang direncanakan. Masuk ke telkom. Iya, jadi saya boleh sharing, start with what? Start with dream. Waktu itu saya mengatakan, saya enough, bukan saya nggak suka, tapi saya bilang saya udah lama ini ya, saya pengen. Dan saya mencoba melihat waktu itu, do research, small research lah ya, mengatakan saya pengen telco. Saya pengen ke telco karena saya mau mencoba ini industri yang booming dan industri masa depan. Nah, waktu itu saya leaving Nokia juga. Setelah berapa tahun? 4 tahun waktu itu. Setelah 4 tahun? Ya, saya lebih melihat waktu itu, ya sudah mulai agak decrease ya Nokia. Ya, kemudian saya katakan kayaknya nih saya sebaiknya pindah ke the next industry. Dan saya mencoba melihat diri saya, passion saya di mana. Wah, saya senangnya yang berhubungan langsung dengan people, tapi senangnya juga berhubungan dengan komunitas, senangnya juga retail gitu kan. Tapi kreatif gitu. That reason saya harus pindah ke fast moving consumer good. That's by design. That's by design. Learning partners. Seorang Irfandi ternyata memang merencanakan mau pindah industri ya dengan melakukan riset terlebih dahulu. Saya mau masuk industri telco ya, setelah itu saya mau masuk ke FMCG. Ini menarik karena beberapa profesional justru hanya karena ada opportunity kemudian mereka melakukan career transition. Tetapi learning partners kita kali ini memang merencanakan saya mau memilih industri ini untuk dipelajari lebih lanjut. Poinnya belajar ya, Bu? Iya. Belajar sesuatu yang berbeda gitu. Belajar sesuatu yang berbeda. Itu yang jadi alhamdulillah sampai hari ini saya memang di 5 industri kebetulan berbeda semua. Apa learning yang berbeda pada waktu di Kraft? Ini food ya, ini Kraft Foods. Kraft Foods ya. Sekarang disebutnya Mondelez ya, same Mondelez. name lah. Kraft. Learning berbedanya saya di situ tidak hanya pegang Indonesia. Sempat masuk mulai pegang Indonesia saja, kemudian terjadi perubahan structure. Saya kemudian membawahi Indonesia, Malaysia, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan. Total ada 7 pabrik di bawah saya. Setelah 2 pengalaman sebelumnya, confidence makin besar atau tetap ada kekhawatiran? Kembali pengalaman saya waktu saya di Nokia, saya mengalami itu, saya berusaha lebih manage myself ya. Irfandi selalu jangan mengulang kesalahan yang sama. Jangan mengulang kesalahan sama. This is new industry, you must be ready. Tapi ternyata barangkali alhamdulillah itu tidak terlalu kaget ya, karena mungkin dengan kematangan dan pengalaman lebih lama sehingga saya lebih siap dan ternyata jauh lebih smooth lah waktu masuk. Tapi tetap awalnya setting ekspektasinya jangan terlalu overconfidence karena ini sesuatu yang berbeda. Harus siap belajar, harus siap menyesuaikan. Nah, di sini kan saya pegang
5 negara. 5 negara ya? Bro Alex ya. Base di Jakarta sih. Untungnya saya base di Jakarta, tapi saya traveling a lot. Pengalamannya apa? Culture. Beda-beda tuh ya? Singapura, Malaysia, Vietnam tadi? Malaysia, ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Taiwan, Indonesia. Wah, itu beda-beda sekali ya, Hong Kong. Beda. Artinya mereka sendiri kan bagaimana mereka mempersepsikan orang Indonesia jadi bos gue. Iya, gitu kan? iya. Ya, kemudian orang Filipina mempersepsikan orang Indonesia bos gue gitu. Bahasa Inggrisnya Filipina jauh lebih. Iya, kemudian dia juga lihat kan, mungkin saja merasakan ya bagaimanapun kadang-kadang kan kita dianggap second class. Iya. Tanpa sadar nggak sadar lah gitu. Sementara ini bro, pokoknya ke depan kita kan ini dianggapnya begitu kan ya. Tapi saya buktikan di situ bahwa we can lead them gitu kan. Itu tadi we can lead them. Tapi kembali lagi kan, ya konsep-konsepnya tentunya nggak bisa cuma karena percaya diri, lu ikut gue, I am your boss, follow me, nggak bisa. Tapi adalah try to understand them. Gitu artinya untuk mencoba melihat, oke, mereka tuh siapa sih, culture-nya apa sih. Dengan demikian kan dia bisa melihat ya, bahwa build the confidence kan, build the trust. Build the trust kan dengan cara apa? Dengan menunjukkan credibility kita kan, bahwa kita bisa manage them gitu. Betul. Apa yang dilakukan untuk mempelajari, wah ini kalau Taiwan begini, Filipina begini, Malaysia begini, apa yang dilakukan untuk mempelajari corporate culture yang berbeda-berbeda itu? Iya, learning by doing sih, Bro Alex ya. Learning by experiential doing. Learning, experiential learning, tapi kembali lagi ya, mungkin kalau pakai konsep 7 habit ya, understand and then to be understood dulu ya. Artinya kita mencoba jangan main langsung ujuk-ujuk masuk mengatakan, hey, I'm your boss, follow me. Nggak bisa kan. Tapi adalah introduce yourself, ya, dan don't put yourself sebagai boss, tapi lebih kepada kita together ya, I'm here to help you, gitu kan? Itu konsep-konsep yang harus kita sampaikan ke mereka. Dan akhirnya ya dengan credibility dan kita membantu mereka, ya mereka totally respect with us gitu kan? Itu pelajaran saya. Di consumer goods? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Yang satu lagi adalah yang menarik lagi pelajaran ya mohon maaf memanage union dari berbagai negara ya, karena tiap negara tuh ada union ya. Regulasinya juga beda-beda. Beda. Jadi ada di Malaysia ada unionnya, di Filipina ada unionnya, di Indonesia saya punya 3 union waktu itu. Jadi beda-beda lagi. Itu juga satu di Indonesia aja 3 union. Di Indonesia 3 union, karena saya manage 3 pabrik kan, masing-masing pabrik ada unionnya. Ada unionnya berbeda. Dan itu zamannya lagi heboh kostum tuh. Hapus outsourcing and upah murah itu waktu itu. Masih ingat ya. Itu luar biasa. Bro, farmasi, jasa kiriman, ya, logistik, telco, ya, fast moving, consumer good, fast moving consumer good. Sekarang di bank. Nah, ini yang menarik nih. Kenapa kok bank? Ini by design juga atau bukan? Enggak by design. Kalau ini enggak by design. Karena saya sedang enjoy-enjoynya waktu Bagaimana itu. Seorang Irfandi? Saya sedang enjoy-enjoynya karena saya sedang pegang negara lain, belajar gitu kan ya. And then but opportunity coming, call me ya, kembali lagi opportunity coming. But actually, kalau boleh sharing, saya nggak dalam preference saya, bank tuh nggak masuk dalam preference saya. Dari dulu saya selalu mengatakan, bukan saya ini, saya merasa saya nggak orang financial gitu. Saya cuma merasa saya nggak senang hitung-hitungan, saya nggak orang financial. Ya, just talking about your patient. Talking about, kayaknya nggak deh. Gitu. Tapi kembali lagi, satunya, karena saya salah satu my network, ya ini salah satu pelajaran lagi nih, Bro Alex. Ya, saya kan aktif di ISEC sebelumnya ya. ISEC itu kan youth organization ya, mahasiswa exchange ya, untuk pertukaran pemuda begitu ya, mahasiswa. Saya kebetulan board advisor. Saya board advisor bersama Bu Santi Sudarpo. Waktu itu masih ada Pak Emil Sahsatar, ada salah satunya Bu Ita Budi. Beliau dulunya adalah partnernya PwC. Nah, Bu Ita setelah retire masuk Maybank menjadi komisaris. Gitu. Ya, beliau setelah sekian lama call saya. Mengatakan, Pak Irfandi, ini udah sekian lama di ISEC, kita bareng-bareng udah bekerja sama, ini kan sosial. Dia cuma bilang, oke, time lah, work together. Terus saya bilang, di mana Bu? Di Maybank. Terus saya bilang, kaget gitu kan, aduh, ini nggak my passion, nggak my dream gitu kan. Tapi saya waktu itu sampai mengatakan, ini ya, artinya no hard feeling, let's discuss. Saya nggak ada beban, Ibu nggak ada beban ya kalau Ibu atau dengan tim Maybank pun akhirnya finally nggak apa-apa kok. Tapi saya dengan niat baik membangun network, continue silaturahmi, membangun teman dan segala macam. Ya, finally, ya mungkin sudah diatur. Apa yang membuat ini jatuh cintanya waktu itu? Memaksa diri untuk belajar satu hal yang saya belum tahu. Jadi benang merahnya tetap belajar ya. Saya juga nggak tahu. Saya baru menemukannya sekarang setelah Bu Alek ngomong tuh.
Karena tadi kan jelas, saya mau masuk ke telco. Enggak, ya. iya Saya betul. mau masuk ke consumer good, fast moving. Tapi ke bank kan nggak direncanakan. Enggak. Tapi ternyata, why not belajar sesuatu yang baru gitu ya? Maksa sebetulnya. Saya agak lebih dakdikduk lagi nih, Bro. Karena totalis satu enggak. Karena saya tahu masuk bank itu ada risiko kan. Iya, betul. Saya mesti keluar dari perusahaan saya. Betul. Oke. Dan saya harus fit for purpose kan. Ya, harus sertifikat manajemen risiko kan. Belum tentu lulus. Belum tentu lulus. Kalau nggak balik tuh saya nggak ada kerjaan kan. Yes. Gitu. Ya sorry, Bu. Yes. Ya maksudnya bukan kita nggak confident. Tapi kan paling nggak butuh waktu dulu mencari lagi kan. Ini ada keluarga dan segala macam. Betul. Tapi I take the risk. Dan tell you the truth, nggak easy. Ya karena saya kira ya waktu itu ya bukan maaf ya mungkin dari Maybank manajemen mereka encourage saya kan, they know me. Dia bilang udah tenang aja Pak Irfandi, itu nggak susah kok. Terus pas saya udah masuk hari pertama dan segala macam untuk persiapan belajar, ayo Pak kita mulai coaching, tentering gitu kan, dia ajarin segala macam. Waduh ini berat ya, ini serius nih. Ya saya gitu, serius. Saya bilang gini, waduh tiba-tiba saya kan bicara kasa itu apa sih? Saya Google loh bro, saya Google loh. Jadi tiap meeting BOD itu ngomong sesuatu, ROI, oke return on investment masih ngerti lah. Ini LDR apa ya? Saya Google aja, loan deposit ratio. Artinya apa ya? Paling nggak blank dulu kan, karena saya nanya ke sebelah, itu apa sih artinya? Banyak istilah-istilah yang saya nggak malu nanya. Ya saya kadang-kadang bilang ke sebelah, mohon maaf ya, saya nanya, nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin kita juga ya belajar terus kan. Saya bilang tentir saya ya, saya ikut ini ya. Dan luar biasa, saya agak kaget ya bukan merasa dijebak enggak ya, tapi saya pikir ini nggak gampang untuk masuk menjadi direktur bank. Karena beda kan persiapannya dan ada regulasi, ada sertifikasi manajemen risiko. Itu level 5 langsung kan, Bro? Bukan level 1 2 3 4 5 langsung 5, langsung interview. Oke, dan kemudian fit for purpose test. Dan fit for purpose test dan sertifikat manajemen risiko, saya ingat banget pertanyaannya. Cuma diberikan satu lembar kertas koran. Pak Irfandi, ini laporan keuangan Maybank, Bapak bisa baca kan? Bisa Pak, saya bilang. Oke, Bapak masalah HC Bapak di mana di sini? Itu doang pertanyaannya. Kebayang nggak Bro Alex? Pertanyaannya sih gampang. Nggak bertanya gimana kamu mau ngerekrut, gimana kamu rencana mau mengembangkan people. Cuma dari laporan ini bisnis, laporan keuangan, masalah HC-nya di mana di sini? Ya kan saya harus melihat kan, berarti dari sini laporan analisa profit, kemudian ada PBT per staff cost gitu kan, profit before tax, segala macam lah. Artinya ini ada isu productivity. Itu kan orang nggak biasa kan nggak kebaca kan. Betul. Nah, alhamdulillah karena memang dipersiapkan, saya belajar, maksa diri begitu ya lelah untuk itu. Sebulan kemudian saya fit for test. Saya masih ingat waktu itu for test sama pertanyaannya, Pak Irfandi laporan keuangannya apa masalahnya? Wah saya ini kan. Waktu kemudian salah satu penguji kemudian mengatakan, kata-katanya coba begini, Pak Irfandi, you are the banker. Dia bilang. Wah, saya bilang, aduh, saya udah. Enggak, you are already the banker. You already the banker. Waktu saya udah jelaskan gitu, udah selesai, dia bilang, you already the banker. Saya bilang, oke. Berarti saya, itu kebayang, Bro. Itu, ya kembali lagi ya. Ya, saya harus akui, it's not easy. It's not easy. Pasti, industri berbeda, regulasinya berbeda, ya, culture-nya berbeda. Learning Partners, ada beberapa hal yang saya coba ingin highlight ya. Satu, selalu mempersiapkan diri. Ini yang disampaikan oleh Learning Partners kita ya. Tidak pernah ada yang mudah, tetapi jangan takut. Ya, khawatir boleh, jangan takut. Apa bahasanya tadi Pak? Jangan nekat gitu ya. Jangan nekat. Takut boleh tapi jangan nekat. Ya, persiapkan diri, belajar dan nggak malu. Seorang direktur nanya. Bahkan istilah-istilah yang simple, masa gini aja nanya sih ya. Tapi paling kan nanya ke Uncle Google. Paling tidak nanya. Kalau malu nanya ke orang lain, tanya ke Google. Ya. Ini saya kira sesuatu yang luar biasa saya belajar pada kali ini ya. Bagaimana kadang-kadang kita merencanakan untuk masuk ke suatu tempat, suatu industri, tetapi yang menarik juga Bro Irfandi menyatakan, kalau yang ini saya nggak rencanakan ya, tetapi ada benang merahnya karena ingin mempelajari sesuatu yang baru dan ingin memaksa dirinya untuk belajar sesuatu yang baru. Well, sekarang kita akan kulik dari sisi yang lain. Ya, tadi kita kulik sisi seorang Irfandi sebagai profesional yang selalu menantang dirinya untuk belajar sesuatu yang baru. Kali ini kita akan mengulik sebagai HR Director. Orang seperti apa sih yang dicari oleh multinational company? Bro, ada perbedaannya nggak? Pada waktu dulu di zaman di Kalbe kan mungkin kita belum mengenal istilah disrupsi teknologi dan segala macam ya. Dulu kalau nyari orang tuh apa yang penting?
Iya, ya tergantung zamannya kan waktu Oke, itu kan yes. ya, Bro Alex ya. Kembali lagi kalau zamannya waktu di, Kalbe ini kan teknologi baru mulai ya. Saya Baru masih ingat mulai. ya, saya masih ingat masih ada PC-nya bersanggul waktu itu ya, PC-nya tapi gantian bersanggul, kita. ya, Kita gantian, masih ya. ada beberapa kita gantian gitu. Belum semua orang akses Iya, email belum ya. ada internet. Ya Ah, tadi ya, saya membuat program learning mm-mm. untuk medical rep, nggak ada referensi, Nggak saya ada nggak nyari kemana, nggak tahu, ya Oke, akhirnya menggunakan semua informasi-informasi yang ada. oke, Nah, kita bicara cari karyawan, pada saat itu tentunya yang dibutuhkan adalah salah satunya absolutely harus yang pekerja keras kan begitu kan. Itu yes, awal-awal di sana yes. ya. Mereka yang mau bekerja, punya komitmen, tanggung jawab begitu kan. Itu yang kita lihat dan semuanya kan manual. Ya. Manual. Saya masih ingat saya harus untuk mencari medical rep, saya harus dari universitas ke universitas, dari kota ke kota, saya ke Semarang, saya ke Surabaya, begitu kan, ke Bandung. Roadshow-nya benar-benar roadshow ya. Roadshow itu manual Manual semua sekali. dikerjakan. Dan itu kemudian setelah itu, mohon maaf, waktu itu kan dites, Iya, ya iya, iya. dites Potensial, psikologi, psikologi, iya segala macam macam ya. interview. Dan itu maaf kalau tes psikologi kan pakai manual, dihitung lagi kan, pakai kunci scoringnya manual sampai malam besok pengumuman Iya, gitu kan, iya. itu masih manual semua. Kraepelin, Iya, kalau saya Pauli waktu itu. Pauli. Iya. Itu yang entry ya. Tapi kalau yang pro hire, Yang pro hire kalau di Kalbe untuk yang medical rep juga sama sebetulnya, masih pakai psikotes, masih pakai psikotes. masih pakai psikotes waktu itu. Oke. Dan kebetulan saya psikolog, jadi saya memang salah satu yang melakukan itu. Tapi itu tentunya baterainya beda ya, artinya jenis Iya, tesnya beda iya, ya. Beberapa iya. ada yang lengkap, kalau mungkin yang fresh graduate lebih lengkap, kalau ini mungkin cuma 2-3 tes. Oke. Tapi kan kemudian interview begitu kan ya, dan semua kan dilakukan ya, sorry to say, manual, iklannya di koran gitu kan Bro ya, iklannya di koran gitu. Interviewnya ketemu face to face gitu sih Bro. Waktu di TNT ada perbedaan nggak mencari fresh grade dengan yang professional hire? Nah, karakter bicara ini ada dua kan. Kalau blue collar kan saya juga mencari yang Oke. kalau blue collar dalam tanda petik kan mereka lebih stabil, Iya, Bro. Ya, iya. artinya nggak terlalu banyak keluar masuk dan mereka kan lebih membutuhkan job security. Iya, supply-nya juga banyak. Supply juga banyak ya. Tapi kan sudah begitu mulai masuk di level tertentu, logistics nggak easy loh. Logistik expert nggak easy. Iya, Ya, itu yang bekerja di atas ya. Iya, betul. Kemudian kalau kita bicara jasa kiriman, custom expert nggak easy. Oke. Nah, itu kan nggak yang punya sertifikasi custom itu nggak banyak orang Betul. Indonesia. Itu kemana nyarinya? Waktu Nah, itu di zaman itu iya. kan belum seperti sekarang Betul. juga, belum ada. Harus kembali lagi bahwa kita kan harus melakukan namanya smart sourcing kan, nggak bisa harus bisa dengan jalur asosiasi logistik, dengan namanya Asperindo ya, asosiasi perusahaan pengiriman. Kemudian kita juga mencoba jaring komunikasi dengan alumni sekolah tinggi logistik, transportasi. Itu dilakukan sendiri itu ya? Waktu dengan tim lah ya, tapi dengan tim. Tapi ya I do by myself gitu. Itu work together lah dengan tapi udah mulai beda. Kualifikasinya tentunya sudah mulai ada di situ, expertise ya, yang tentunya sudah berbeda. Kemudian ya, karena bicara soal global company, aspek-aspek yang sangat sensitif yang dilihat tuh salah satunya aspek integrity. Itu kan tuh mulai itu. Ya, artinya saya waktu itu kan memang perusahaan-perusahaan ini asing kan jauh lebih duluan lah untuk mengetatkan hal-hal begitu ya. Kalau punya catatan masalah-masa lalu, mereka reference check sangat kritikal, sangat kritikal. Jadi kalau sebelumnya pekerja keras yang dicari, kalau ini lebih mulai masuk ke integrity ya. Mulai masuk ke integrity, tapi juga siap untuk mulai dengan daya saing karena kita mesti work together dengan teman-teman dari negara lain kan. Ya, karena kita kan part of multinational network. Jadi artinya kita di Indonesia kan mesti talk with people in Singapura, kita mesti talk with people in other country lah, Vietnam dan seterusnya. Kita kan ada sharing, ada kolaborasi gitu kan. Itu berbeda kan, totally berbeda kualifikasinya. Dan nggak easy mencari mereka yang punya kualifikasi. Nah, sorry to say, Bro, salah satu saya sampaikan kembali lagi, banyak orang bagus, tapi nggak banyak yang jujur waktu itu. Ya, karena mohon maaf untuk logistik waktu itu kan juga karena banyak berhubungan dengan pihak transporter, pihak ketiga, kan, vendor. Ada margin-margin yang bisa berbeda di situ ya. Artinya mereka bekerja. Makin pintar makin bahaya. Iya, karena kan kalau dia pegang satu kontrak site gitu kan, artinya ada peluang-peluang kalau nggak hati-hati, kan dia bekerja dengan pihak ketiga kan, macam-macam. Iya, nah itu bisa titip diskon margin dan segala macam. Nah itu jadi banyak yang bisa dicari, tapi cari yang jujur dan
punya kompetensi logistik dan custom itu nggak mudah. Oke, jadi multinasional memang bukan hanya kompetens yang dilihat, tapi juga integrity penting sekali ya. Iya, saya pikir sama ya waktu di Nokia. Nah, Nokia Siemens ini memang agak unik ya, karena memang background-nya banyaknya di telekomunikasi, teknologi, memang itu yang paling banyak. Dan itu memang susah, di marketnya sulit dicari. Nah, untuk para talent gitu ya, untuk yang kita cari, tentu kembali lagi, apa ya, kalau kita selalu melihatnya mereka yang siap dengan cara yang berbeda gitu. Karena ini industrinya memang cepat sekali dynamic sekali. Jadi memang kalau dikatakan tadi gimana untuk pro hires gitu lah, untuk join kayak perusahaan kayak Nokia gitu kan ya. Contohnya telekomunikasi yang sangat dinamis, yang mulai diserap dan segala macam. Ya, you must be different. Ini technical. Tadi artinya gini, apakah Anda certified? Oke, karena ini technical gitu. ya. Iya, artinya gini, kalau nggak punya nilai tambah cuma gini, saya lulusan ITB, teknik industri, for example, atau teknik telekomunikasi. Banyak orang di sana. Tapi kalau dikatakan tadi plus point, saya certified Cisco, saya certified ini, saya certified ini. Itu mahal, itu mahal. Jadi artinya you must invest, bro. Orang-orang kayak gini kan langka ya. Langka. Itu gimana strategi pull ininya talentnya? Iya, itu lewat third party headhunter atau doing waktu itu kita kita bisa dikatakan sangat limit ya untuk menggunakan third party. But totally adalah ya kembali lagi harus smart sourcing. Smart sourcing itu artinya kita salah satunya nggak nyari referral, bro, adalah talent mapping, talent intelligence. Saya menyebutnya gini. Di perusahaan-perusahaan sejenis, umpama nih waktu itu Nokia Siemens, saingannya apa? Saingannya adalah Ericsson, saingannya adalah Huawei, saingannya adalah, for example, baik dari provider sendiri ya, Indosat, Telkomsel dan seterusnya, XL dan seterusnya. Kita harus mappingin tuh siapa orang bagus di sana. Jadi kalau kayak gini saya tahu tuh, oh ini orang yang bagus. Jadi mappingin. Jadi pada saat posisi ini butuh, ini yang gue hubungin, ini yang gue hubungin. Kita harus mappingin talent intelligence karena mereka berbeda, makhluknya berbeda. Dan orang kayak gini nggak apply. Nggak apply. So, learning partners, kalau Anda memang memiliki kualifikasi atau portofolio yang unik di industri tertentu, Anda nggak usah khawatir, nggak usah apply. Sebenarnya multinational company itu melakukan talent intelligence ya. Dan pada saat Anda dibutuhkan, Anda akan dihubungi. Jadi memang good talent, they don't apply ya. Ya, cuma satu, bro. Kalaupun gini, Anda punya sertifikasi, gitu kan ya. Tapi nggak ada yang tahu. Tadi nggak ada yang tahu. Nah, makanya harus bisa branding diri yourself. Tidak maksudnya jualan. Aduh Pak, saya nggak extrovert, Pak. Bukan itu. Iya. For example, visible ya. Visible artinya apakah memang di LinkedIn atau ya nggak hanya LinkedIn lah. LinkedIn kan hanya salah satu channel. Tapi for example di asosiasi, di komunitas. People know your credibility. People know, tapi nggak gini ya. Apakah saya mutiara? Tapi saya di dasar laut, Pak. Ya lama kelihatannya. Iya, betul. Harus ada yang gali-gali, ngorek-ngorek dulu, ketemu tuh mutiaranya. Kelamaan. Betul. So meaning, you must branding yourself, gitu. Dengan cara ya tadi, ya menunjukkan bahwa memang you have certification, you have kompetensi, you have something. Itu harus itu yang saya harus sampaikan. Karena kadang-kadang nggak kelihatan. Banyak orang bagus nggak kelihatan. Antara credibility dan visibility mesti balance. Mesti balance, setuju, bro. Luar biasa. Lalu di fast moving apa bedanya? Nah, ini beda lagi nih, bro ya. Ini fast moving orang seperti ini, apa yang dicari? Nggak, fast moving ini kan saya dua kelompok juga nih. Kelompok blue collar, pabrik kan saya pegang 7 pabrik ya. Ya. Jadi orang seperti apa yang dicari? Nah, kalau pabrik kan kembali lagi mereka mau stable ya, dan mau supply stable. Juga banyak. Supply ya banyak, tapi kembali lagi tetap menyangkut integrity, menyangkut minimum requirement lah ada ya. Tapi saya bicara yang head office ya, bicara white collar lah. Yang white collar kan tipikal yang pegang brand kan, artinya yang product manager, product eksekutif, kemudian apa namanya channel, modern trade, begitu kan ya. Dan biasanya kalau yang pegang channel juga menjadi inceran sama kompetitor juga kan. Betul. Nah, ya sama sebetulnya, bro. Jadi perang talent ini talent intelligence you must have it, satu, you must know. Jadi waktu itu ya susahnya, kami kan nggak top of mind ya. Kraft gede ya, the biggest biscuit company in the world, the second largest chocolate company in the world. Tapi orang di Indonesia kan tetap Unilever dong, Nestle dong, itu masih tetap 2 yang paling besar di Indonesia loh di kacamata fast moving. Kalau ditanya Kraft ya dianggap ya masih agak di bawahnya lah. Jadi beda ya antara
market size dengan top of mind ternyata beda juga ya. Bisa. Antara Karena kan kelasnya di Indonesia. iya Satu kelasnya kan dunia. iya Ya, kami memang the biggest biscuit, the second largest chocolate, tapi in the world kan. Di Iya, Indonesia betul, barangkali ya sama lah the biggest biscuit, tapi Iya, kan iya. bukan the biggest FMCG gitu. Betul, betul. Kalau Unilever kan produknya everything kan, mulai dari Betul. sampo, Betul. sabun apa, Iya, pasta luar biasa. gigi sampai ke kecap juga Dan ada. talent biasanya yang top of mind dulu yang Iya, oke, itu. employer brandingnya Iya. kelihatan. Setuju, Bro. Jadi memang perjuangan kita adalah kembali lagi, perjuangan kita satu, you must have talent intelligence. Bahkan gimana ya caranya, harus melihat lagi kan, value proposition kan. Yes. What is in it for me, dia harus join company kita Yes. kan. Kalau Kraft, Yes. apa yang buat gua join? Ya. Gitu Apa kan. value proposition Iya, yang ditawarkan nah, yang ya, berbeda. kita selalu bilang, salah satunya contohnya tadi kan, bahwa lu kalau gede di sana makin jauh lama lo naiknya. Nah, di sini kan artinya ya ini nggak organisasi kecil, Iya. ini juga gede, tapi mungkin kan namanya top of mind di sana. Tapi kan paling nggak layernya nggak sepanjang di sana. If you want to be the highest level, di sini more easy. Itu satu yang kita coba jual ya. Tapi yang lain, Bro Alex, yang kita coba lihat adalah value proposition gitu kan. Ya memang ada company value proposition yang unik, yang yang kita jual. Kita mesti differentiation. Waktu itu value proposition yang kita jual adalah the power of the big and small. Mungkin orang akan bingung. The power of the big and small. Kekuatan besar tapi kecil. Karena memang di Kraft waktu itu atau Mondelez disampaikan bahwa ini perusahaan besar. Oke, tapi kami mengakui loh produk lokal, kami mengakui loh talent lokal. Nah, artinya ada freedom in framework di situ. Iya. Itu yang kita coba jual bahwa lu boleh pegang produk di sana, pegang produk di sini, kamu punya keleluasaan, freedom in framework. Oh, biasanya justru enggak ya? Semua kan diatur. Iya, kan? betul. Semua begini, ikut sana. Ya. Nah, itu yang kita coba sampaikan sehingga Sehingga kadang merasa gini, kreativitas gue ada ruang nih. Ada ruang Iya, gitu. iya. Ada ruang untuk menampilkan rencana produk yang gua mau promo lah gitu ya. Anggaplah kalau untuk yang bicara marketing atau kalau kita bicara untuk teman-teman di modern trade gitu kan. Iya, channelnya atau traditional trade. Kan yang tahu lokal kan kita marketnya. Nggak mungkin ikut standar di sana. Nah, itu dihargai bagaimana market So the power of big and small. Itu dalam, diturunkan dalam. Nah, itu yang kita coba sampaikan. Itu sih, Bro. Artinya ya, let's see di situ ya karyawan yang memang mau join company, see the value proposition-nya, how you can grow together with the and company. fit with the professional. Bang, ini kan bank sedang rame-rame menghadapi disrupsi. Orang seperti apa yang dicari? Iya, kita bicara dalam konteks relevansi today ya. Iya. Artinya ini kan totally disrupted. Iya, betul. Ya, kita bicara dulu teller, customer service gitu kan ya, orang transaksi semua ke cabang gitu kan. Hari ini kan Bro, kayak di Maybank hampir 90% sudah melalui digital dan ATM lah kita gabung ya. Tinggal 10% lah yang masih ke cabang dan cabang. Tapi itu value-nya gede, value yang gede lah gitu. Totally udah berbeda kualitas yang kita cari, karakter yang dicari. Tentunya adalah yang siap selalu untuk upskilling dan reskilling ke depan, ya gitu Active kan. learning ya. Active Jadi learning. memang learner yang dicari ya. Iya, karena kalau nggak bisa begitu, ya berubah dan apa yang dipelajari hari ini bisa obsolete kan. Iya. Ya, hari ini kita butuh yang demikian teknologinya. Bulan depan berubah. Sama kayak kita di handphone, tiba-tiba minta update. Itu kan sederhana, apalagi yang berbeda begitu kan. Betul. Nah, jadi kita memang ada program-program, artinya memberi kesempatan kepada karyawan mereka untuk bahasanya contoh kayak talent customer service mau nggak pindah role, kita sebut online acceleration program. Dia bisa mencoba ke bidang bisnis contohnya. Tapi dia belajar lagi ya mereka. Kadang-kadang sorry to say ya banyak juga yang takut. Aduh Pak, saya bisa nggak? Ya kita kan beri rekomendasi mereka yang bilang kan kamu udah biasa cross selling juga kan? Iya. Kenapa nggak pindah gitu? Atau ada juga yang masuk ke back office gitu. Tapi kan tetap kemampuannya berbeda kan? Nah itu kan hanya yang di front line Bro. Tapi kan di yang kita bicara yang lain lah, contoh lah hari ini. Dulu kerjanya, kita nggak pernah kebayang Bro, kerja dari rumah gini, bank nggak pernah kebayang. You know kan, you work in the bank. Saya 2012 mau flex time aja sulitnya. Saya sempat, maaf ya, saya sempat diskusi. Saya bilang, diskusi sama manajemen, kita bisa kerja inilah. Nggak usah jauh-jauh untuk mengatakan bahwa bekerjanya full di rumah.
Saya cuma bilang, boleh nggak jam kerjanya diberikan kebebasan sampai jam 10 gitu. Gitu kan, khusus Iya. untuk yang mereka di kantor pusat atau apa, supaya Iya. bisa ngatur, mungkin ada yang mau anterin anak pagi Iya, ini iya, gitu iya, kan. iya. Nanti pulangnya agak malam. Itu aja dikatakan, aduh ini gimana impact yang lain? Banyak pertimbangannya, Iya, regulasi betul, gimana, betul. segala macam. Bahkan beberapa yang sinikal mengatakan, Irfandi kamu kebanyakan baca textbook. Ada yang mengatakan begitu. Ini bank bro katanya. Iya, ini bang bro. Dia bilang, wah ini beda. Ya saya sih, oke. It's difficult gitu kan, Iya, bro iya. ya. Nah, tapi kan pada saat ya we must thank to COVID kan. Ya, ya. Dan terjadi dan ternyata mungkin dan sekarang bisa. Maybank sudah menerapkan per 1 April kemarin resmi disebutnya mobile work. Mobile work adalah totally you can work anywhere. You can work anywhere, anyhow. Ya, ada karyawan saya yang memang keluarganya ada di London, kerja di London, ada keluarganya di Bali, dia di Bali, kerja dari Bali di mana aja gitu kan ya. Tapi dengan satu syarat gitu kan ya hybrid lah, supaya tetap nggak ada. Kalau memang butuh ke kantor, ya office pun akan menjadi, mungkin kapasitas kita hari ini akan menjadi separuhnya. Jadi we have 20 floor, for example in our head office, akan menjadi, kita pikirkan mungkin cuma butuh separuh, nggak perlu lagi ke depan. Nah itu yang berubah kan. Satu yang nggak berubah. Tapi nggak tahu lagi tahun depan apa lagi begitu kan modelnya office-nya dan segala macam. Itu hanya office. Betul. Apalagi teknologi gitu kan. Kita dulu nggak ngerti Zoom, nggak ngerti Google Meet gitu kan ya. Betul. Dan customer juga ekspektasinya berkembang terus. Tiba-tiba belajar kaget-kaget gitu. Wah, saya juga belajar Zoom. Oh, ternyata di Zoom juga ada begini ya, ada fasilitas ini. Kita belajar gitu kan. Semua belajar. Totally, jadi yang dibutuhkan adalah totally orang mau belajar. Dan sorry to say, yang menarik banget di bank ini, banyak banget orang yang tidak pada bidangnya. Artinya, ya saya punya yang program Management Development Program ya, yang MDP yang saya kembangkan ini, saya punya background-nya kedokteran loh bro, dokter. Wow. Kemudian saya bingung, kamu ngapain? Saya bilang gini, Pak, saya nggak menemukan passion saya. Saya bilang, kamu udah sekolah begini. Ya nggak apa-apa, saya mau mencoba yang lain. Jadi ada dokter, kita ada teknik nuklir. Ya, dan bro terima? Iya kita terima, karena kembali lagi yang penting learning gitu kan. Dia mau belajar. Ya Pak Menkes kita aja background-nya beda kan, teknik nuklir ya kalau nggak salah ya. Pak Budi Gunadi, totally beda. Itu contoh nyata, bukan kesehatan. Gitu. Dan kita yang ya ada bidang-bidang yang nggak bisa ditawar. Contohnya mungkin harus certified akuntan. Itu kan ada bidang-bidang yang nggak bisa. Kayak dokter kan memang kalau dia profesi dokter dia harus tanda tangan, itu nggak boleh. Ya. Tapi kan kalau bidang yang nggak ada ketentuan, yang penting learning agility. Learning agility. Learning agility. So, learning partners. Beda sekali merekrut karyawan dulu dengan sekarang. Ya. Dulu kompetensi mungkin sesuatu yang paling kita lihat sebagai salah satu kriteria. Tapi sekarang kompetensi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah learning agility. Seberapa cepat belajar dan seberapa mau karyawan kita mempelajari sesuatu yang baru. Ini yang barangkali disampaikan oleh learning partner kita. Bahwa background tidak lagi terlalu relevan. Ya. Yang paling penting adalah kemauan dan kecepatan belajar. Kira-kira begitu. Iya. Tim saya aja di Human Capital, background-nya teknik penerbangan. Saya coba bilang ke dia, kamu menerbangkan apa? Saya bilang. Tuh dia bilang, Pak, menerbangkan productivity. Dia bilang, oh bagus. Boleh. Saya bilang. Ya walaupun itu bercanda ya, tapi learning agility. Learning agility. Baik. Ini kalau misalnya ada 3 hal kalau kita mau summary-kan ya bro. 3 hal misalnya, kalau learning partner di luar sana ingin berkiprah di multinasional ya. Atau adik-adik kita mahasiswa yang akan memilih nanti jalur pekerja profesional dan aiming multinational company sebagai tempat untuk berkiprah begitu. Hari ini 3 hal yang paling penting yang dicari oleh seorang direktur human capital di multinational company itu bisa disampaikan. 1 ya tadi saya sudah sampaikan ya. Learning agility. Learning agility. Nomor 1 ya. Learning agility. Artinya what you learn today will be obsolete suddenly maybe in another hour perhaps. Nggak cuma bicara don't stop learning ya. Don't stop learning. 1. Tapi yang kedua di luar learning agility saya menyebutnya adalah attitude to go beyond. Artinya jangan cuma sekedar bahwa ini enough gitu kan. Kalau ada opportunity untuk belajar yang lain, untuk belajar ngambil tanggung jawab lain. Extra mile. Ya? Extra mile. Termasuk extend your network. Network is very critical. Artinya... jadi go beyond itu termasuk network dan pekerjaan. Dan pekerjaan. Artinya nggak cukup kalau cuma mengatakan saya mau sukses. Saya cuma mengandalkan hari ini. Dengan pekerjaan saya hari ini. Nggak bisa begitu. Ya itu kan dikatakan gitu kan ya. Bahwa
dalam situasi turbulence ini, masalah kita bukan turbulence kan sebetulnya, tapi adalah kita menghadapi turbulence dengan cara berpikir kemarin kan. Kita harus siap dengan cara berpikir ke depan, ya, gitu kan. Dan itu sudah datang gitu, ya. Jangan main-main dengan masa depan. Dengan masa depan itu, ya, Bro. Alek kan menuliskan tiba duluan di masa depan, sampai duluan di masa depan gitu di bukunya nih kan, Learning 5.1 gitu ya. Yang ketiga, Bro. Satu tadi learning agility, go beyond. Yang ketiga saya menyebutnya apa ya? Lebih cocok ya dengan situasi hari ini ya. Saya menyebutnya adalah resilience and determination. Always like that. Artinya Nggak gampang. Artinya, ya saya tahu mungkin buat anak-anak milenial hari ini atau centennial yang Gen Z, ya kan ada cara cepat, Pak. Iya, tapi tetap harus resilient. Itu kadang-kadang nggak secepat yang kalian bayangkan. Ada proses. Jangan melupakan ada proses, ada tahapan. Ya, saya mungkin salah satu eksepsional yang pernah menjadi ISA Director di usia 31 tahun, dan kemudian memutuskan tetap ISA Director sampai sekarang. Walaupun dengan size company berbeda atau industri yang berbeda, sehingga saya merasa lebih baik, begitu, lebih maju terus, begitu ya. Tapi ini nggak contoh yang baik juga bahwa itu harus cepat-cepat, Pak, ada proses, gitu ya. Tapi memang harus diakui lagi, Bro Alex. Ya. Kalau dulu kan bilang begitu, wah kalau jadi ISA Director udah paling nggak 45 atau 40 gitu. Yang paling senior. Enggak, sekarang kan aging nggak masalah juga di mana-pun. Tapi saya cuma mengatakan. And you prove it 31 tahun. Nggak, maksudnya kalaupun muda boleh aja, tapi ada proses atau fondasi yang kuat gitu. Jadi jangan kemudian saya mau cepat-cepat, tapi mau instan, fondasinya nggak kuat. Nah, fondasi nggak kuat harus belajar, Bro. Ya, semua yang apa saya rasakan hari ini. Ya bukan saya, walaupun di kelompok-kelompok lama kita ya, saya di sini kelompok lama, tapi adalah ada sebuah proses yang saya jalanin. Saya psikologi, tidak menguasai hubungan industrial, saya belajar, Bro. Jadi saya masih ingat, waktu saya di Kalbe, mungkin saya tadi terlupa, waktu saya di Kalbe, saya tahu persis. Saya cuma pegang waktu awal-awal kan cuma training, rekrutmen gitu ya, saya bantu. Saya kan nggak pegang IR waktu itu, tapi saya tahu, saya nggak nguasain itu. Karena itu akan menjadi future yang harus saya handle juga, menjadi bagian pekerjaan saya. Belajar aja. Pulang kerja, saya masih ingat naik bus dari Kalbe di Pulau Mas, saya belajar industrial relation Padahal job desk-nya training. Saya belajar industrial relation di tiap malam di Senen. Oh, oke. Saya nggak tahu dekat Wayang Orang Barata itu. Ada tuh dulu ada kursus industrial relation, lupa saya namanya apa. Itu tiap malam berapa bulan gitu. Ya udah, tapi menjadi bekal gitu kan ya. Kemudian satu lagi, saya network, Bro. Saya dari Unpad waktu itu psikologi. Ya kan? Dan kan masing-masing Unpad, UI ada mazhabnya kadang-kadang, tesnya beda. Gajah Mada ada mazhab. Ada, tesnya beda. Dan waktu di Jakarta teman-teman UI banyak. Saya kan Unpad, tapi saya nggak merasa dulu paling hebat pakai Unpad aja. Saya harus apa yang saya lakukan, Bro? Weekend kayak gini, Bro Alek, buat weekend learning. Waktu itu saya kalau weekend, mumpung masih muda, masih single, ketemu anak-anak UI, diskusi, ngobrol, cuma ngatain, lu tes lu apa? Tes gua kayak gini. Oh, boleh diskusi nggak? Lu ajarin gua Pauli dong. Saya bilang, lu ajarin gua Kraepelin, ya yuk kita belajar. Itu mazhab Pauli Kraepelin tuh. Paling nggak memperkaya gitu. Jadi artinya ya network, bergaul, tapi always continue go beyond. Luar biasa. Learning partners, 3 hal yang dicari oleh Direktur Human Capital Multinational Company, at least oleh learning partner kita hari ini adalah 1, learning agility. Ya, bukan orang yang bangga dengan kompetensinya, tetapi orang yang mau belajar dan belajarnya cepat. Itu nomor 1. 2, orang yang mau go beyond. Ya, bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang menjadi job description-nya, tetapi beyond itu, termasuk extend the network. Ini yang dicari oleh Pak Irfandi sebagai HR Director. Dan yang ketiga adalah resilience. Ya, daya tahan, daya juang, tidak hanya mencari shortcut untuk mencapai sesuatu, tetapi percaya dengan proses, percaya dengan preparation, percaya dengan learning. Saya kira itu summary dari learning kita hari ini. Luar biasa, Bro. Terima kasih sekali lagi. Saya merasa ini ya, di sidang disertasi gitu ya. Ternyata tanpa sadar saya banyak pembelajaran. Ternyata yang saya alamin dikulik oleh Bro Alex, saya juga belajar. Luar biasa. Iya ya, saya tanpa sadar. Terima kasih sekali lagi Learning Partners. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam sehat, salam Learning Partners.